filsafat tuh dianggap seperti supermarket gitu ya. Terus di situ ada jualan-jualan macam-macam. Salah satunya jualannya adalah di rak yang judulnya kebahagiaan. Ada stoikisme, terus dia aku belanja yang ini aja gitu ya. Oke. Ada yang secara bangga bilang saya menganut stoikisme katanya. Weh, gaya banget sih gitu. Itu jadi mikir, oh kalau gitu jangan-jangan saya pun ada di dalam buku gitu. Jadi sebenarnya di atas saya siapa ya gitu, yang penulis tentang cerita saya ini siapa gitu. Nah, selanjutnya di masa-masa sekarang tuh kayak tadi ya sempat nyambung juga critical thinking, terus juga analytical thinking. Itu jadi kemampuan yang benar-benar dibutuhin gitu, terutama untuk bisa menghadapi suatu persoalan dan memecahkannya gitu. Banyak yang bilang juga bahwa filsafat ini tuh bisa menghadirkan solusi itu, untuk bisa menghadirkan critical thinking dan analytical thinking itu. Nah, menurut Mbak, itu sebetulnya kenapa sih filsafat bisa memberikan itu gitu? Ya balik lagi ke yang tadi ya gitu, karena memang itu sifat dasarnya filsafat ya, memang itu dua hal itu ya. Jadi critical dan analytical itu memang modalnya filsafat gitu, iya gitu. Dan ilmu filsafat ini adalah istilahnya tuh seperti manual book gitu. Gimana sih cara kita memakai otak kita supaya kita tuh bisa memecahkan masalah dengan lebih tepat, udah gitu kita bisa mencari jalan keluar yang paling praktis begitu. Terus juga bagaimana caranya supaya kita jangan sampai kita tuh berpikir itu jangan terkotori gitu ya, misalnya dengan bias-bias gitu, bias-bias misalnya ya, apalagi di zaman sekarang ya. Misalnya bias itu banyak sekali, misalnya kalau misalnya kita lihat iklan gitu, terus yang memakainya oh cantik ya gitu, atau misalnya seleb gitu ya, langsung kita menganggap bahwa produk yang diiklankan itu pasti bagus gitu kan. Padahal kan belum tentu gitu. Nah di zaman sekarang itu kan industri iklan udah gitu juga ya sosial media juga gitu, seperti influencer gitu kan ya, selebgram dan sebagainya. Mereka kan sebenarnya memainkan bias gitu kan, supaya kita tuh langsung percaya apa yang dia omongin bahwa dia tuh pasti benar gitu. Atau misalnya dia mengeluarkan reels yang cuma sekian detik gitu ya, tapi kita tuh langsung di otak kita, orang ini hebat sekali ya gitu, misalnya pintar sekali, atau misalnya dia sangat berbakat, padahal belum tentu gitu ya. Itu kan cuma sepersekian detik video yang hasil editan juga gitu kan. Nah itu makanya kenapa kita tuh perlu menggali filsafat tuh, supaya kita tuh jangan terlalu mudah dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal apalagi sekarang gitu kan, banyak sekali yang film yang kita lihat gitu tuh ya iklan-iklan dan reel semuanya itu dibuat untuk mempengaruhi pendapat kita gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh benar-benar berpendapat itu sesuai dengan hati nurani kita gitu. Itu salah satunya dengan filsafat. Jadi dari filsafat itu kita tuh belajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi gitu, sehingga keputusan atau pemahaman kita tentang sesuatu tuh benar-benar betul gitu. Gitu ya Mbak. Betul. Oke, nah selain dari critical thinking tadi dan analytical thinking tadi, ada juga ajaran filsafat yang menawarkan kedamaian sama ke jiwa dan pikiran kita gitu. Nah itu misalnya dari stoikisme. Nah sampai saat ini si stoikisme ini tuh justru yang jadi punya daya tarik tersendiri untuk orang-orang kayak remaja atau dewasa awal-awal ini untuk mempelajari filsafat kayak gitu. Nah tapi ini agak-agak paradoks ya Mbak, maksudnya kayak katanya filsafat tuh rumit, tapi ternyata ada ajaran filsafat yang menawarkan kedamaian jiwa tadi gitu. Nah ini menurut Mbak Ani sendiri gimana sih Mbak? Ya sebenarnya bukan rumit ya. Jadi filsafat itu kan tadi kita udah bahas ya, dia itu kan mempertanyakan banyak hal ya. Pertanyakan. Salah satu pertanyaannya adalah apa sih kebahagiaan itu dan bagaimana cara kita bisa mencapainya begitu kan. Nah
salah satu dari jawaban mengenai pertanyaan itu adalah filsafat stoikisme itu. Dari zaman Yunani ya, udah lama banget. Saya juga agak-agak kaget gitu waktu tahu ternyata yang namanya stoikisme tuh lagi ngetren lagi ya sekarang. Iya, saya baru tahu soalnya anak saya yang cerita gitu, bahwa temannya tuh ada yang secara bangga bilang, saya menganut stoikisme katanya. Weh, kayak banget sih gitu, dia anak SMA ya. Anak SMA coba bayangin udah bisa bilang kayak gitu ya. Terus emang stoikisme itu apa kata saya. Ya itu kan cara kita bersikap supaya kita tuh lempeng istilahnya gitu kan, hidupnya tuh nggak usah terganggu dengan masalah ini masalah itu, pokoknya kita stay cool gitu. Iya. Ya menurut bahasa dia seperti itu ya. Nah udah gitu, ya itu salah satu jawaban gitu ya dari pertanyaan bagaimana caranya supaya kita bahagia gitu. Nah terus diajukanlah bahwa supaya bahagia adalah itu Epicurus ya kalau nggak salah yang ini tokohnya ya. Jadi kita harus ya itu stay cool, jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira gitu kan, jangan terlalu pusing mikirin segala macam, tapi juga jangan terlalu cuek, kayak judulnya adalah di tengah-tengah gitu. Dan sepanjang sejarah filsafat itu sebenarnya kan yang mengajukan penjawaban seperti itu nggak cuma Epicurus aja ya, nggak cuma stoikisme gitu. Buddha juga punya jawaban sendiri gitu. So, kan sebenarnya Buddhisme itu juga banyak sekali muatan filsafatnya kan. Ya filsafat Islam juga beda lagi gitu jawabannya gitu mengenai bagaimana kebahagiaan itu. Jadinya oke lah gitu. Kalau misalnya anak muda sekarang itu bersikap seperti belanja gitu kesannya gitu ya. Kesannya filsafat itu dianggap seperti supermarket gitu ya. Terus di situ ada jualan-jualan macam-macam. Salah satunya jualannya adalah di rak yang judulnya kebahagiaan. Ada stoikisme, terus dia aku belanja yang ini aja gitu ya. Oke, menurut saya oke aja, dan itu bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata berhasil gitu ya untuk hidupnya, terus dia jadi lebih tenang, lebih bahagia, ya it's okay gitu kalau menurut saya gitu ya. Cuma mungkin harus dikasih catatan tambahan bahwa itu hanya salah satu dari jawaban yang tersedia gitu. Jadi siapa tahu nanti sesudah dia agak beranjak dewasa dia pengen coba yang lain gitu ya, jawaban yang lain, dia belanja yang lainnya gitu. Ya, jadi yang penting adalah kesadaran bahwa itu tuh seperti supermarket ya. Jadi ada banyak pilihan dan kita bisa milih gitu. Asal kita sadar aja isinya tuh masing-masing apa gitu. Jadi mungkin bisa jadi orang-orang yang menganggap rumit itu karena itu belanjanya tuh nggak sesuai sama kebutuhannya, atau dianya nggak paham apa yang dia pilih gitu ya. Filsafat mana yang dia pilih duluan, jadinya kayak apa sih pusing gitu. Mungkin kayak gitu ya Mbak. Iya, karena kan sebenarnya dari sejarah filsafat yang udah segitu panjang kan pasti banyak sekali ya itu belanjaan gitu. Istilahnya kalau kita mau milih susu aja kan kita harus baca satu-satu gitu kan, kontensnya apa gitu, ini kandungan gulanya berapa gitu kan. Kalau kayak gitu rumit kan jadinya gitu. Nah tapi ya itu penting supaya kita nggak salah pilih. Nanti kita pilih yang udah kadaluarsa gimana? Iya benar-benar. Nah kalau sebelumnya kan saya juga pernah ngobrol ke beberapa orang gitu bahwa belajar filsafat ini tuh memungkinkan juga dari sumber-sumber atau buku-buku yang kayak novel grafis gitu, dari grafis gitu ya Mbak. Nah menurut Mbak Ani sendiri, apa sih plus sama minusnya kalau kita belajar filsafat dari grafis kayak di novel gitu? Iya, grafis kayak gini. Apa grafis ya kayaknya baru ini ya. Apalagi ya yang komik filsafat lainnya. Maksudnya plus minus dari belajar filsafat melalui grafis kayak gini. Grafis. Oke. Yang jelas plusnya adalah jadi simpel kan ya. Siapa sih yang nggak senang baca komik gitu kan? Ya itu pasti ya jadi simpel gitu. Jadi menyenangkan gitu, terus juga mungkin seru juga gitu ya kalau misalnya pengarangnya pintar gitu. Kalau minusnya ya tentu saja namanya komik itu kan dibatasi sama jumlah kata-kata ya. Ya masa dia ngomong terus kalau gitu sekalian aja jadi diktat gitu.
Ya karena filsafat itu kan luas ya, jadinya yang bisa ditulis di situ ya mungkin hanya sebagian kecil gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya sebagai entry point buat pemula gitu ya, belajar lewat komik, ya itu bagus banget sih gitu. Oke. Berarti kalau untuk orang awam mungkin disarankan untuk baca novel grafisnya gitu ya. Iya. Kalau misalkan kan orang-orang ngelihat novel Dunia Sofi itu tebal gitu. Bahkan itu kayak di media sosial rame banget kayak, aduh berapa lama ini untuk namatin Dunia Sofi gitu. Nah untuk itu bisa juga baca novel grafisnya karena nggak terlalu tebal dan ini juga dibagi jadi 2 buku kan. Iya. Kayak gitu. Nah dari pengalaman Mbak Ani sendiri nih, saat membaca novel grafis Dunia Sofi, terus juga baca juga novelnya Dunia Sofi sampai tadi beberapa koleksinya juga. Nah kira-kira yang paling berkesan dan perbedaannya antara membaca novel Dunia Sofi yang sebelumnya sama yang grafis itu kayak gimana Mbak? Ya jadinya sebagai penggemar berat Dunia Sofi, novelnya dulu kali ya saya baca atau entar dulu. Jadi begini, kalau misalnya sebagai pembaca lama gitu atau mau pembaca tua soalnya saya baca novelnya dulu lah jelas gitu ya. Jadi hal yang menakjubkan dari novelnya itu adalah ketika ini nggak apa-apa kan spoiler ceritanya? Spoiler dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Oh iya ya, ada yang belum pernah baca ya. Iya. Oke. Jadi di novelnya itu yang benar-benar membuat menakjubkan itu pertama adalah dia berhasil menceritakan sejarah filsafat yang sedemikian panjang itu dalam satu novel, dalam satu cerita utuh. Itu yang bikin saya tuh wow gitu ya. Karena kan filsafat itu panjang banget ya, mulai dari masa Yunani, Romawi, terus sampai ke Renaissance, terus akhirnya ke masa modern itu, tapi itu bisa dibabat gitu istilahnya, itu semua dikompak dimasukin pluk dalam satu cerita yang nyambung dari depan sampai belakang gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, dia juga berhasil membuat orang itu, ya maksudnya pembaca itu jadi terkaget-kaget gitu ya. Jadi novelnya sendiri bersifat filsafat begitu, bukan cuma bercerita tentang sejarah filsafat, tapi dia juga bersifat filsafat gitu. Jadi ketika klimaksnya itu benar-benar buat kaget gitu. Yang benar ternyata begini toh gitu. Jadi ketika terbuka gitu misterinya kenapa si Sofi itu sering dapat surat aneh gitu ya. Gitu tuh membuat semuanya tuh jadi oh pantesan ya begitu gitu, dan terus membuat kita tuh jadi berpikir tentang diri kita sendiri. Jadi gini, kalau kita membaca di Dunia Sofi gitu ya, si Sofi itu kan pada akhirnya dia sadar bahwa dia itu sebenarnya hanya sebuah cerita di dalam sebuah buku kan gitu. Dan terus dia keluar dari buku itu, tapi masih di dalam cerita itu dia berusaha keluar dari buku itu, tapi masih ada di dalam buku ini kan gitu. Tapi dia bisa berinteraksi dengan istilahnya tuh orang yang di atas, yang dimensinya di atas dia gitu kan. Nah sebenarnya kita dalam membaca buku itu membuat kita tuh jadi mikir, oh kalau gitu jangan-jangan saya pun ada di dalam buku gitu. Jadi sebenarnya di atas saya siapa ya gitu, yang penulis tentang cerita saya ini siapa gitu. Ya kalau misalnya kita orang beragama yang soleh pasti langsung oh berarti Tuhan lah yang menulis buku tentang saya begitu. Atau mungkin sebelum Tuhan mungkin ada lagi, mungkin ada alien gitu ya. Kita tuh ada di buku yang ditulis sama alien gitu tentang kita gitu. Ya, nah itu yang membuat buku Dunia Sofi itu menurut saya sangat-sangat luar biasa di situ novelnya itu. Nah kalau misalnya sesudah itu saya membaca komiknya, sayangnya kesan itu kurang muncul di komik gitu ya. Karena ya mungkin juga karena baru setengah ya, ini baru buku 1 kan ya. Nah jadi kenapa kurang muncul? Karena komik itu kan secara otomatis tuh membuat kita berjarak ya. Jadi ketika kita melihat gambar-gambar seperti ini, ya nggak aneh rasanya ketika si Sofi membaca surat terus tiba-tiba kata-katanya pada berterbangan keluar gitu ya. Ya biasa aja, namanya juga komik gitu kan, bisa-bisa aja toh gitu kejadian aneh seperti itu gitu. Jadi rasanya
nggak eksklusif gitu ya, nggak eksklusif bahwa terus ketika tiba-tiba dari suratnya keluar para filsuf gitu kan, ya biasa juga, nggak ajaib gitu kan. Lain dengan di novelnya tuh kerasa banget ajaibnya gitu kan, kita tuh benar-benar wow gitu. Tapi kalau di komik rasanya ya biasa aja, karena ya komik gitu kan, mau manusia terbang juga terserah gitu kan, seperti itu. Sayangnya seperti itu. Terus ada beberapa adegan yang di bukunya tuh menurut saya sangat penting, di sini beda lagi gitu penggambarannya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi isinya ya ini sangat ini sih ya, sangat compact gitu istilahnya, compact gitu. Jadi kita baca, oh kita dapat banyak hal gitu dengan beberapa halaman saja gitu. Itu. Nah, terus ada lagi yang menarik di buku itu ya seperti ini, misalnya halaman ini nih, ini membandingkan budaya Indo-Eropa dengan budaya Semit gitu, dan ini secara simpel gitu ya, gampang dalam 2 halaman selesai gitu. Mungkin kalau misalnya diceritain di novelnya panjang begitu, dan juga mungkin agak bertele-tele, saya agak lupa bagian sebelah sini ya gitu. Dan itu sangat penting kalau menurut saya ya, salah satu bagian terpenting di buku ini begitu. Nah kalau misalnya kembali lagi, kita tuh kan yang anak-anak muda gitu ya Bu, atau remaja-remaja dan anak-anak dewasa awal gitu, itu karena emang kita udah banyak media sosial, terus udah sering kayak menggulir layar gitu, reels bahkan sekarang kan memang lagi rame gitu ya, video-video kayak gitu yang emang udah terbiasa sama hal-hal berbau visual gitu. Nah kira-kira dari novel grafis ini tuh apa ya, ibaratnya akan lebih, biasanya akan lebih memberikan kesan ke mereka atau memberikan kayak penasaran ke mereka gitu. Nah menurut Mbak sendiri, apakah akan beda ketika orang-orang yang masih muda ini membaca novel grafis terlebih dahulu baru membaca yang versi yang tebalnya itu? Oh begitu ya. Kalau dari sini dulu baru ke sana. Apa sih aku baca ini tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Dan terus dia berusaha mendekati gitu, dengan cara apa? Dijebol gitu ya. Panelnya dijebol. Udah gitu langsung dia jatuh, boom gitu kan. Tiba-tiba dia sampai di rumah. Nah, istilahnya tuh kalau misalnya istilah orang film itu, dia menembus tembok keempat. Ya. Gitu. Jadi dia menyadari bahwa ada orang di luar kehidupannya lagi nonton dia gitu, dan dia tuh ngajak ngomong si orang yang nontonnya gitu. Jadi